Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis Islam dalam bisnis berbasis teknologi. Sebelumnya perkenalkan, Saya Hersitria Titi sebagai pemateri yang pertama. saya Pramita Sudiolingati Hafid sebagai pemateri yang kedua. Untuk itu, kita langsung saja untuk masuk ke sesi pematerian. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan pedoman perilaku dalam menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Etika ini tidak hanya mengatur keuntungan semata, tetapi juga mengatur bagaimana pelaku usaha bersikap dalam setiap transaksi. Dalam praktiknya, etika bisnis Islam sangat erat kaitannya dengan akidah dan syariah. Oleh karena itu, seorang pelaku usaha harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Contohnya pada bisnis open PO, penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk, harga, waktu produksi, dan estimasi pengiriman agar tidak merugikan pembeli. Dalam bisnis berbasis teknologi atau e-commerce, terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan etika bisnis Islam. Tantangan pertama adalah kontrak dalam transaksi komersil. Karena transaksi dilakukan secara online, seringkali tidak ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kesepakatan yang dibuat. Tantangan yang kedua adalah perlindungan konsumen dalam e-commerce. Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual. Yang ketiga adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh penjual, seperti memberikan foto produk yang tidak sesuai dengan barang asli, melebih-lebihkan kualitas produk, atau tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan. Masalah-masalah seperti ini sering ditemukan pada sistem open pre-order apabila penjual tidak menerapkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan penerapan etika bisnis Islam dalam setiap transaksi. Prosesnya dimulai dengan adanya komunikasi dan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang, harga, serta ketentuan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam atau yang dikenal dengan ijab dan qabul. Setelah itu, dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu verifikasi keabsahan, memastikan bahwa produk dan transaksi yang dilakukan benar serta jelas. Yang kedua, implementasi atau nafad, yaitu melaksanakan transaksi sesuai kesepakatan. Yang ketiga, kesepakatan yang mengikat atau ilzam. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian. Yang keempat, dilakukan penyerahan barang atau transaksi jual beli sesuai kesepakatan awal. Dalam sistem open PO, tahapan ini sangat penting agar pembeli merasa aman dan tidak dirugikan. Penerapan etika bisnis Islam memberikan dampak yang sangat positif terhadap kepercayaan pelanggan. Ketika penjual bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab, maka konsumen akan merasa nyaman dalam melakukan transaksi. Selain pelanggan, kepercayaan juga akan terbentuk pada stakeholder lainnya, seperti karyawan maupun mitra bisnis. Dalam bisnis open PO, kepercayaan merupakan aset yang sangat penting. Jika pelanggan merasa puas dan percaya, mereka akan melakukan pembelian ulang, bahkan merekomendasikan produk kepada orang lain. Hal ini tentu dapat mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha dalam jangka panjang. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan pedoman dalam menjalankan bisnis berdasarkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Meskipun dalam e-commerce masih terdapat berbagai tantangan, tapi tantangan tersebut dapat diselesaikan apabila penjual menerapkan prinsip kejujuran tersebut, sehingga bisnis berbasis teknologi tersebut dapat dijalankan lebih aman dan lebih dipercaya oleh banyak orang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sih kakak. Boleh sih kak. Ya.
Enak sih, lumayan. Enak katanya. Oh enak. 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 Masuk sama cocok buat nyemil sambil ngerjain tugas cocok. Coklat gitu, coklat ya. Menurutku coklat sih. Coklat ya. Saya lebih suka ke coklat sih ya. Ke coklat. Coklat. Satu lagi masnya? Green tea. Green tea. Gue masukin nih. Mungkin bisa ditambahin rasa tiramisu ya. Oke. Ini untuk matcha nih. Oh matcha. Iya. Karena matcha tuh lagi naik daun tuh. Oh iya. Cewek-cewek sukanya matcha gitu. Coba dah. Mungkin kalau dari saya rasa vanilla mungkin ya. Oke. Kalau dari saya mungkin taro sih ya. Taruh. Taro. Ya oke. Ya, masih ya. Terima kasih kak. Sama-sama. Terima kasih. Yuk.